Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini di podcast Blok C. Dan sudah bersama saya di sini Kakak Klista. Hai Klista. Dan juga Kakak Hamka. Kaplahap. Mereka berdua ini perwakilan dari Selageng Kota Daeng. Jadi apa kabar kini Kakak Ita dan Kak Hamka? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau repot-repot buang-buang waktu tak di. Kan ini dibayar. Kamu pikir ini gratis? Oh iya ya. Aduh. Makasih sponsor. Ya, kita mulai dari Kakak Klista atau Kakak Ita ya. Kakak Ita aja ya, Kak. Iya, boleh bebas. Oke, Kakak Ita. Oke. Di Selageng Kota Daeng sebagai apa? Sebagai masyarakat. Masyarakat ya? Iya. Oh sama dong, saya juga anggota. Saya anggota masyarakat yang baik. Maksudnya jabatannya divisi apa di Selageng? Pak Ketua, Sekretaris. Apa namanya periode ini ya? Periode ini tuh jadi pembina di Selageng. Oh sekarang pembina ya? Iya. Oh sebelumnya jabatannya apa Kak? Sekretaris. Yes. Oh sekretaris. Nah, Sekretaris yang tidak seksi. Oke selanjutnya Kak Hamka sebagai apa? Saya pendiri sekaligus pembina. Wow. Ternyata Kak Hamka ini pendiri Selageng Kota Daeng. Sekarang jabatannya di Selageng Kota Daeng sebagai apa Kak? Sekarang tadi kan sudah dijawab. Enggak Masa sekarang. Sekarang Bukan tetap pendiri. sama. Karena di struktur itu ada ketua kan. Ketua yang berganti tiap tahun, tiap periode. setiap periode. Oh gitu ya. Tapi dengar-dengar ini Kak Hamka ini ada jadi ketua di beberapa periode. Pernah sempat karena waktu didirikan itu kan memang ada penunjukan dan kita itu musyawarah memang sebelum penunjukan dan alhamdulillah dipercaya sama teman-teman untuk sebagai leader di Selageng pada waktu itu. Oh gitu deh. Siap. Terus siapa tahu masih ada orang-orang yang tidak tahu Selageng itu apa. Bisa jelaskan apa itu Selageng? Selageng itu adalah komunitas yang mewadahi fans musik salah satu band namanya Sheila on 7. Kenapa kita ambil nama Selageng? Karena dasar dari nama band Sheila on 7 itu kan awalnya memang Selageng. Jadi itu resmi dinamakan fanbase. Dan ini ada beberapa titik di kota-kota besar. Untuk khusus di Indonesia Timur yang resmi itu cuman kita kayaknya waktu itu yang punya massa paling banyak, paling besar. Oh, jadi bukan cuman membawa nama besar Makassar tapi ada beberapa daerah di Sulawesi. Oh ini Selageng pertama di Indonesia Timur. Yes, resmi. Yang Yang resmi resmi. ya. Oh, yang pertama ya. Selageng Kota Daeng sendiri berdiri sejak kapan Kak? Terserah. Kalau Kak, untuk Kak Ita. didirikan sebenarnya dari 2008. Waktu 2008 ya? itu ada konsernya Sheila on 7 di hotel dan waktu itu kita masih ketemu sama beberapa orang yang fans sama Sheila on 7 Ya. dan kita berinisiatif untuk membentuk komunitas fans yang waktu itu memang cuman untuk ajang kumpul-kumpul saja. Dan setahun kemudian Sheila on 7 itu ada konser lagi di Pantai Losari. Kalau sekarang itu namanya Anjungan. Oh iya. Waktu itu sama Sheila on 7 sama ada satu band lagi.
Dan waktu itu kita sudah prepare untuk pembentukan Sheila Gang secara resmi. Dan kebetulan pas konsernya itu kita buat momen untuk peresmiannya. Dan diresmikan langsung official sama Sheila on Seven langsung. Oh, langsung personil Sheila on Seven yang resmikan gitu. Tuh. Wow, luar biasa. Dahsyat, dahsyat. Untuk sekarang jumlah member resmi Sheila Gang Kota Daeng itu ada berapa ya, Kak? Kak Ita. Oh, tunggu. Kak Ita lagi sibuk sambil sibuk jualan ya, guys. Berapa jumlah member resmi Sheila Gang Kota Daeng? Member resmi sekarang kurang lebih 200-an kali, 250-an. 250. Wow, banyak juga, guys. Bahkan kalau konser lebih banyak lagi kayaknya. Iya. Tapi yang aktif tidak sampai 250. Ya. Oh, yang Tapi aktif yang ya. member, yang maksudnya yang member resmi, yang resmi Yang itu kan terdaftar ya? Ya, Iya, terdaftar iya. itu 2,5. Tapi yang aktif ya paling 80-an, 100. Kalau berbicara sama member itu kan ada dua versi. Ya. Ada yang memang betul-betul daftar langsung via komunitas Ya. dan kita teruskan ke pusat di Sheila on Seven. Oh. Dan ada juga cuman sekedar nebeng di komunitas atau cuma daftar di dekat-dekat dengan kita begitu. Oh, jadi maksudnya kayak dia daftar online begitu, Pak? Daftar online enggak, karena resminya kita itu ketika mau jadi member Iya. itu setidaknya harus mendaftar di Makassar dulu, nanti kita yang daftarkan dia. Oh, regional gitu. Kalaupun mau daftar online langsung ke melalui web atau online itu tetap diarahkan harus daftar di Member regional ya? Regional. Oh, harus via Sheila Gang Kota Daeng dulu, Iya, baru ke baru ke pusat ya. pusat, iya. Pusatnya itu di Jogja ya? Iya. Betul. Karena band ini kan asalnya dari Jogja. Sesuatu di Jogja. Oke, sekarang pertanyaan pribadi untuk Kak Ita. Pribadi. Kenapa Ki suka Sheila on Seven? Karena apa ya, kalau tanya kenapa suka, sebenarnya lebih ke kita kan saya pribadi kan ini dulu waktu SMP apa SD ya, SMP kayaknya, SMP. Jadi familiar, jadi Om sering putar Sheila on Seven, teman-teman di sekolah juga sering putar Sheila on Seven, jadi otomatis kan kita sering dengar dan pada akhirnya suka dengan lagu itu. Jadi sebenarnya suka karena terlalu sering mendengar dan memang lagunya easy listening, jadi ya suka sama Sheila on Seven. Lagu yang pertama kali didengar lagu Sheila on Seven. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Oh iya. Oke, kita lanjut ke Kak Hamka ya. Apa itu? Soal Kenapa suka Sheila on Seven dan sejak kapan suka sama Sheila on Seven? wow. Kalau cerita tentang kenapa dan kapan, historinya ini sebenarnya agak panjang. Karena Oke, boleh diceritakan. Selaku pendiri dan pembina sampai saat ini Sheila on Seven, ini belum pernah saya ungkap ke mana-mana sebenarnya. Asik. Wow. Karena Ini pertama kali diungkap di blog C, guys. Blog C, cuma di blog C ya, guys. mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk Si kenapa paling. kenapa saya bisa sampai Si paling belum sejauh pernah. ini sama Sheila Gang. Si untuk paling tidak awal di sini. untuk awal itu kan saya suka itu masih bangku SD kayaknya. Dan kisahnya itu ketika di depan rumah saya itu kan ada namanya pasar malam. Oh iya. Pasar malam itu kan kebetulan banyak lapak-lapak. Iya, banyak juga banyak mainan-mainan lapak-lapak. anak-anak gitu. Terus biasa kalau di lapak-lapak kan ada biasa banyak penjual jual. Iya. Nah, termasuk saya sempat mampir di penjual kaset yang Oh kaset iya, masih kaset itu. pita dia. Nah, oh Kaset iya. radio, kaset yang radio. waktu kalau kusut itu ya bisa kita Oh iya. putar-putar untuk perbaiki lagi. Sempat saya beli kasetnya waktu itu. Mohon maaf karena waktu itu kan saya belinya masih
KW Itu istilahnya. kasetnya Masih di album apa? album pertama. Album pertama. Iya. Nah, waktu itu kan kebetulan saya kan My Lucky Number kan juga nomor 7. Dari dulu itu Wow. saya suka nomor 7. Jadi Wow, kaitannya itu banget. ya cocok logi lah ceritanya. Nah, dari situ nih saya suka Ceylon Seven, suka putar lagunya. Iya. Dari zaman apa sih tape itu yang CD. bukan Anu Walkman. Walkman itu saya Oh, beli iya, masih Walkman, iya, saya iya. sering jarang putar musik lain selain Ceylon Seven waktu itu. Dan mungkin waktunya momennya nih yang ketika kita sudah belanja, oh ternyata lebih wahki ketika band langsungnya kita lihat. Dari situ nih iya. ada angan, ada ingin untuk lebih dekat dengan Ceylon Seven waktu. Saya ketemu waktu itu ada 2 sahabat saya, yang satu namanya Opi, sekarang masih ada di Makassar juga, mungkin cuman tidak terlalu aktif di Sheila Gang, Oh, tapi masih ada. Oh, kita masih ada. Ya. Iya. Sama ada lagi satu dibilang Nadi, tapi sudah sudah di luar dia. Itu awal mula aku ketemu berdua, jadi saya bertiga waktu itu untuk cerita tentang kasih kumpul deh orang yang suka sama Ceylon Seven. Dan Opi ini punya teman lagi, Nadi ini punya teman lagi, jadi kita kumpul nih di rumahku di waktu ajak itu. nih begitu Nah, deh. Iya, iya. dari situ nih awal mulanya kita untuk harus bikin ini komunitas ini, Jadi awalnya ini 3 orang ini merintis deh. merintis. Baru ini Pas satu-satu konser, orang pas panggil- konser panggil kita teman masing-masing. kita nongkrong, cerita-cerita juga begitu, tukaran kontak dan janjian untuk ketemu di rumahku. Masih konser pertama itu deh. Masih konser pertama yang di hotel itu. Iya. Dosa saya sebut hotelnya. Nggak jadi sponsor, nggak jadi sponsor ke masalah. Kalau mau kita sebut nama tak jadi sponsor tidak. Seperti itu Ji. Oh seperti itu. Lagu pertama yang disuka dari Ceylon Seven. Kita karena lebih ke Kita. Makassar kayaknya. Kita kan Kita kau dan itu saya. lagunya seperti apa kak? Masa kamu nggak tahu? Selanjutnya saya ke Mbak El. Kamu dulu di Bisa. pengalaman selama berselageng Kota Daeng. Ada. Pengalaman. Ini nih kami ini yang selageng paling selageng di antara selageng lain. Si paling. Si paling selageng. Si paling. Yang sukanya dulu tahu sukanya. Pengalamannya banyak sebenarnya. Sukanya dulu sukanya. Saya nggak bisa rangkum ke semuanya, cuman saya simpulkan misalnya kalau Enggak, ini yang kita tanyakan ini suka dukanya selama berselageng. Nah, sukanya dulu selama berselageng. sukanya itu karena saya anggap komunitas ini adalah rumah kedua saya, karena atas asas kekeluargaan kita bikin komunitas ini, jadi segala sesuatu itu kita bisa sharing di komunitas. Oh iya. Jadi sukanya itu di situ yang saya suka. Jadi tidak ada gap antar mau orang Toraja, mau orang Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, itu tidak ada. Kita tetap satu dan sama-sama suka sama Ceylon Seven. Itu yang buat Ki aktif dari awal sampai sekarang, Di. Betul. Luar biasa. Dahsyat. Dukanya di selageng Kota Daeng. Dukanya boleh dibilang paling ketika konser Ceylon Seven kita gagal untuk berkontribusi dengan panitia atau event organizer yang memanggil Ceylon Seven. Misalnya ada konser private di suatu tempat, dan itu kan di mana-mana yang namanya private itu kan jadi ajang rahasia untuk nggak di-share ke publik. Iya. Jadi waktu itu ada konsernya Ceylon Seven yang waktu itu kita minim informasi. Bahkan kita baru tahu setelah konser itu selesai. Itu terjadi ketika konser di Sorako. Wow, jauh ya. Jadi ada pergantian nama perusahaan dan kebetulan bintang tamunya itu Ceylon Seven. Yang jadi pertanyaan itu kita yang ditanya begitu ya, sebagai fans, kenapa nggak datang? Bukan kenapa nggak datang, tapi memang kita nggak tahu informasinya. Ini Waktu itu memang komunikasi mungkin karena baru awal-awal terbentuk ya, baru-baru awal terbentuk komunitas kita, jadi kurang aktif
komunikasi dengan siapa saja. Beda dengan sekarang. Berarti tidak ada selageng yang datang di Enggak ada sama sekali. tidak ada sama sekali. Yang bertanya kenapa selageng Kota Daeng tidak ada datang. Orang yang kerja di sana, Orang yang kerja yang ada ikut andil di konser itu, bilang Iko enggak ada Anak datang selageng anak Kota selageng. Daeng, Nah. ya. Oh. Ada juga beberapa konser yang kayak dalam tanda kutip khusus kayak bilang, oh ini Ceylon Seven cuman hanya untuk yang memanggil biasanya Oh iya gitu iya, kan, iya, namanya iya. memanggil. Kan memang acara privat. Ah, Baru ini pihak penyelenggara mungkin tidak tahu kalau ada ini selageng Kota Betul. Daeng, ada fans clubnya nih Selawon Betul. Seven yang harus diajak komunikasi. Tapi sejauh ini kalau ada event baru private bisa jadi masuk di sejauh Alhamdulillah. ini di Semakin Kesini ya? umurnya Shelageng semakin ke atas itu kita semakin dilihat Mi. Oh, karena banyak yang tahu di. Bahkan beberapa orang yang akan panggil Ceylon Seven itu bahkan hubungi kita terlebih dahulu. Biasanya kita akan mengemis kita dari komunitas ini bla 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 bla. Sekarang itu kita pasang badan nih. kita yang dicari Kita di. yang dicari. Bla, bla. Wow. Dari sekian banyak lagu-lagunya Selawon Seven, kita Mm-mm. lagu yang mana paling kita suka? Yang paling kita suka? Paling saya suka Iya, untuk perempuan. untuk perempuan. Kenapa? Bilang kalian berdua. Kenapa ya? Karena untuk lagunya itu dibikin untuk perempuan. Kalau perempuan itu jangan mengejar-mengejar cowok. Kau harus keep calm jadi cewek. Oh, berarti ini Nah itu untuk perempuan ya. Kenapa maksudnya begini? Kenapa untuk perempuan? Karena Dari pernah. segi apa disuka? Karena liriknya kah? karena lirik dan pernah satu kali saya ikut konser pas hari Valentine. Iya. Itu Duta nyanyikan itu lagu dan memang pesannya Duta sebelum menyanyi lagu itu tuh memang aduh perempuan itu sangat berharga. Paling jarang juga ya diambil di live. Jarang makanya jarang. Jadi pas live. tapi pernah saya satu kali dengar Duta bawakan itu pas acara Valentine, konser Valentine. oh bukan karena pengalaman pribadi deh. Bukan. Berarti lebih ke makna liriknya. Makna liriknya. Ada pesan. Ada pesannya. Kalau Pesan. kalau ke Hamka, lagu yang paling kita suka dari Selawon Seven. Lagu suka semua, Yang paling kita suka ini. tergantung mood. Maksudnya ada memang waktu di mana lagu itu kena begitu ya dengan kita. Kalau berdasarkan pengalaman ya saya lebih ngeh ke Just for My Mom. Just for my mom, sing this song. Karena jujur Lagi ingat mama. saya ditinggal mama itu pas lagi masih kecil-kecilnya. Gitu. Aman jika apa? Itu kalau yang paling berkesan sekali. Tapi saya tidak mau ungkap sampai sejauh mana karena memang itu paling kena sebenarnya lagu itu. Tapi untuk di saya. sini mau tahu Hamka. Nah. Di sini mau Kalau untuk di luar itu saya lebih ke pejantan tangguh karena saya kan laki-laki. Oh, ini cerita tak dicerita di sini saja, Dik. Ya kayak tadi Gigi juga. Oh, iya. Spesial memang tawa di sini. Spesial memang ini blog check. tidak diceritakan dimanapun. Jadi, Nice. terus kalau lagi bad mood, apa ya? Bet. Bad mood. Ritmu. Terus kalau lagi bad mood, lagu apa yang kita suka? Lagunya di Ceylon Seven memang nggak ada ji random ji ceritanya So, kalau lagi bad mood. galau ki, lagu galau-galonya Selawon Seven. Nggak ada yang ji mana kita pilihan. suka? Pokoknya listnya lagu-lagu Ceylon Seven itu mi semua pasti kena mi. Berarti biar lagi galau ki, kita Mau suka pria yang kesepian, mau lihat, dengar dan rasakan, masuk semua kalau lagi galau, semua kena. kan kalau jadi member Shelageng kita Hmm. apa begitu privilege tak yang kita dapat, apa bedanya kah sama yang bukan member Shelageng gitu? Betul. Bagus. Pertanyaannya bagus. Kamu mungkin bisa jawab pertanyaannya. Keuntungan jadi member resmi Selageng Kota Daeng. Banyak lah. Banyak. Banyak sekali.
Dan Bisa ini mungkin ndak disebut. mungkin didapat ketika Hanya di sini di. Kalau cuman sudah jadi cuman member, fans biasa nih. Maksudnya fans di sosmed, fans di luar. Keutamaan yang paling wah itu Sheila Seven itu menganggap Sheila Gang itu ibarat keluarganya sendiri. Jadi update tentang Sheila Seven itu paling tahu itu kita, mulai dari konsernya kapan, dia naik pesawat apa, nginap di hotel di mana. Bahkan setelah konser pun dia biasa minta jadwal ke kita. Biasanya kan kebalikan, fansnya itu yang atur jadwal sama artisnya. Ini kebalikan. Jadi Sheila Seven-nya yang ayo kita futsal misalkan, atau ayo kita meet and greet begitu. Jadi kita selalu prepare nih ketika ada Sheila Seven. Apa yang akan kita buat nanti ke depan. Biasanya kita tanya, ada jadwal apa Hamka nanti untuk Sheila Gang? Kita nih ungkap kami bla 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 bla. Iya, iya. Terus yang kedua itu yang pertama ya. Yang kedua itu semua member resmi Sheila Gang itu tidak ada yang beli tiket biasanya. Jadi kita ada kerjasama dengan yang panggil Sheila Seven. Tergantung deal-dealnya kita. Tapi kita berusaha supaya kita sebagai fans itu ada tempat spesial lah di setiap konsernya di sini. venue begitu dia. Iya. Jadi kayak macam kita ada all access ini gunanya kita bisa kemana saja di tempat konser itu. Kita bisa tolong sesama member Sheila Gang, mulai dari adminnya kita yang ambil Video video atau foto. dokumentasi itu aksesnya kita ndak dibatasi gitu. Bahkan biasanya Sheila Seven itu tanya kendalanya bagaimana dengan panitianya. Iya. Itu kita ditanya. Dan kalau kita mau istilahnya melapor itu bisa. Karena ada beberapa konser kejadian seperti itu. Tambahan mungkin. Apa keuntungannya di? Kayak diskon Makanya sih. tiket kalau ada konser. Jadi Kalau diskon beda harga tiket umum. atau apa, ya pasti beda. Karena kita Oh, iya. usahakan yang kayak tadi Hamka bilang sebisa mungkin untuk anggota itu free. free ya. Nah, bagaimana bentuk free-nya itu tergantung, karena kan biasanya kita bikin kerjasama dulu, seperti apa di awal, deal dulu sama pihak penyelenggara toh. Jadi pokoknya kalau ada jadwal, pasti pihak penyelenggara hubungi Sheila Gang, bicarakan nih bagaimana bagusnya. Pun juga anak-anak bayar tidak pernah sama dengan harga umum. Harga umum minimal ada diskonnya dia untuk Ada, Pak. member. Itu resmi. pasti, iya. Tapi tidak merugikan pihak panitia, pihak penyelenggara. Tidak. Tetap Tetap tidak. Justru sebaliknya kita malah Karena support. Karena sudah ada pembicaraan begitu. Ada. Karena kita ini sebagai fans, kita menawarkan apa yang kita bisa bantukan ke panitianya. Entah itu dari segi Penjualan tiket. Oh, ada effort juga dikasihkan untuk penyelenggara dia. Jadi itu Ada pun feedback gitu. itu pun juga ketika kita mendaftar member, Iya. ceritanya resmi ya, itu kita tidak dirugikan loh sama sekali, karena dengan budget sekian itu kita sudah dapat ID card. ID card ini fungsinya untuk ketika kita beli merchandise itu ada diskon. Terus yang kedua kita dapat merchandise yang limited edition, karena member itu kan tiap tahun pembaruan. Beda-beda Jadi tiap bajunya. tahun itu ada baju tiap tahun. Jadi ada baju pusat. Kalau yang saya pakai ini baju di Baju regional regional khusus ya? Makassar. Jadi ini kita biasa pakai ketika hari H konser. Oh iya, iya. Jadi mulai dari penjemputan itu ada uniformnya kita. Jadi agenda ketemu Sheila Seven ada uniformnya kita. Tapi untuk hari H konser itu biasanya kita pakai Oh, ini. kalau mau datang Sheila kita yang jemput dia. Ada info jadwal. Jadi kita jemput bebas. ke Jogja atau Oh, enggak. Di jemput bandara. Bandara. Jadi itu Oh, dari bandara Iya. Hasanuddin jadi kira kita ke welcome-nya, Jogja jemput ki antar ke sini welcome-nya. kawal Kita biasa ke Jogja juga loh konser di sana. Oh, kalau ada juga konser khusus. Ya, biasanya. Sana juga dia. Karena ada juga yang satu event yang semua perwakilan Sheila Gang itu diundang ke sana untuk datang. Oh. Gratis. Enggak. Kalau konsernya gratis, maksudnya masing-masing Oh, transport transport akomodasi. enggak, masing-masingnya. Karena ditunjuk perwakilan. Itu juga biasanya kita juga bikin meet and greet sama Ceylon Seven yang khusus member.
Betul. Khusus private. member saja di. Nah, ini Private, nah, private. ini momennya, Oh, ini ini. momennya ini Sila Geng sama Silon Silon Seven Seven. ketemu. Oh, di sini momen kedekatannya. Ini nih, Iya. Sama Kalau kayak futsal tadi yang disebut sama Hamka futsal. itu khusus member juga. Meet and greet khusus member. Tambahan juga kalau Lebih misalkan dekat Ki memang di. cerita soal kedekatan itu sebenarnya Ceylon Seven itu ada listnya, ada daftar. Oh, iya. Si A ini di Makassar. Iya. Sekian membernya yang mendaftar resmi itu dia hafal. Oh, nama-nama si ini, nama si ini itu sudah ada. Oh, Jadi ada ketahuan mi bilang, "Oh, ini yang member resmi nih," ketahuan mi. Oh, kayak nak kenal muka Betul. nih, ada juga tahu namanya. Kayak Jadi Kak dia Hamka. biasanya penilaiannya itu dari identitas ya, kayak ID card. Kayak Jadi- Kak Hamka ini jadi, Kak Hamka Ita dikenal sekali misalnya kayak duta Oh, iya. semua dia. Udah tunjuk. Enggak tunjuk tapi ya tanya nih mereka. Enggak, tapi Nah, maksudnya kayaknya jadi dekat maksudnya sekali. tuh kalau kan tahu kita perpanjang member atau tidak kan dari baju. Iya. Nah, Oh iya iya. jadi sebisa mungkin kalau meet and greet kita pakai baju yang member resmi terbaru. Jadi kan ketahuan nih siapa-siapa orang yang selain jadi database buat kita, kan Iya. enak juga kalau Silon Seven lihat kita, tahu anak-anak Sila Geng pakai baju baru, berarti mereka semua aktif untuk perpanjang member. Bukan fans abal-abal. Bukan fans abal-abal. Ada jaringnya. Positifnya juga positifnya kita ketika mendaftar resmi itu wujud kita mendukung Ceylon Seven. Iya, Iya, Ah, karena karena- kalau bukan kita siapa yang mau dukung? Betul. Iya, kita harus Iya, saling iya. support. Jadi Silon Seven kasih kita lagu-lagunya yang bagus, yang enak didengar, bikin kita semangat. Apa kita dukung dia dengan beli merchandise yang original, Yes. ikut member aktif tiap tahun perpanjang seperti itu. Terus kalau saya mau daftar member resmi ini bagaimana caranya? Atau siapa tahu ada penonton yang mau tahu juga mau gabung-gabung selagi Kota Daeng. Kam. Kalau mau daftar bisa langsung ke sosial media officialnya kita. Iya. Bisa nanti cek it out. Oh, ada di Di bawah. sini begini, ting, ada tak? Ting. Jadi hubungi saja sebisa mungkin akan direspon lah. Kalau tidak direspon ya tulis saja mohon balas admin. Balas kilat. Balas Oh, nanti kita. dihubungi via official Nah, saja. karena kita juga Instagram ada begitu dia. Iya. kita juga ada agenda bulanan pertemuan untuk Oh. silaturahminya. Jadi Tiap ada bulan momen ada pertemuannya. ada momen untuk kita open member. Oh. Pantengin saja anunya sosmednya kita. Sosmednya pasti Official ya. Ah. Follow. Cukup sekian. Terima kasih buat Kak Ita atas Sama-sama. waktunya sudah mau buang-buang waktunya. Ih, tak dibuang ini. Itu lagi dipikir. Aduh. Ini enggak Belum buang-buang. disiapkan itu, Bang. Ini adalah cuan. Enggak, Bu. Terima kasih juga Oke, buat oke. Kak Hamka. Sama-sama. Sukses buat podcastnya. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Sukses Terima kasih podcast. Kak. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada itu ya. Semoga bisa mampir-mampir di Blok C lagi ya, Kak. Amin. Iya, Amin. oke, iya. Ini. Dahsyat. Oke, yang mau kenal lebih dekat sama Kak Ita, boleh di follow akun Instagramnya. Ada di bawah sini ya. Yang mau kenal juga Kak Hamka, boleh di follow akun Instagramnya. Buat followers Kak Hamka sama Kak Ita, boleh dong subscribe akun YouTube. Blok Blok C. C. Blok C. C, Plista. Seneng yo. Wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.